Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam renungan pagi GKI Sumut Medan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang baik, buat nafas kehidupan, buat hari yang baru yang Tuhan telah berikan kepada kami di hari ini Tuhan. Dan kami ingin mengawalinya dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan leksionari kita pada hari ini diambil dari bacaan pertama, yaitu Mazmur 23. Lalu bacaan kedua dari 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 31. Lalu bacaan ketiga dari Efesus 5 ayat 1 sampai 9. Adapun renungan firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai 9. Saya menyorotin dari Efesus 5 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, dari bacaan kita Efesus 5 ayat 1 sampai 9, saya membaginya menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah melihat dari ayat 1 dan 2, Paulus membuka bagian ini dengan sebuah perintah yang sangat-sangat tinggi, yaitu jadilah penurut Allah. Penurut Allah artinya kita diminta untuk meniru teladan Bapa. Kasih sebagai penggeraknya. Kita tidak bisa meniru Allah karena takut, tapi karena kita adalah anak-anak yang kekasih. Lalu kemudian yang menjadi teladan utamanya adalah Kristus yang menyerahkan dirinya sebagai persembahan yang harum. Mengasihi berarti siap memberi, bukan hanya siap menerima. Bagian kedua dari ayat 3 sampai 5 berbicara tentang apa yang menghalangi kita menjadi terang, yaitu sampah rohani. Setelah berbicara tentang kasih, Paulus memberikan kontras yang tajam, di mana ada yang disebutkan saja pun jangan. Ada 3 dosa moral di perikop ini: percabulan, kecemaran, dan keserakahan. Menariknya, Paulus menyamakan orang serakah dengan penyembah berhala. Mengapa? Karena keserakahan menjadikan keinginan sebagai Tuhan. Lalu kemudian ada kata-kata kotor, kosong, dan sembrono. Paulus menawarkan sesuatu untuk memperbaikinya, yaitu menjadi ucapan syukur. Jadi hati yang penuh syukur tidak punya ruang untuk kata-kata yang menjatuhkan orang lain. Berikutnya pada bagian yang ketiga dari ayat 6 sampai 8, ini menggambarkan tentang transformasi identitas, di mana dari yang gelap ke dalam terang. Dunia seringkali mencoba menormalkan dosa dengan kata-kata yang hampa di ayat 6. Namun Paulus mengingatkan bahwa identitas kita sebagai anak Allah telah berubah secara fundamental. Jadi kita tidak hanya berada dalam terang, tetapi kita adalah terang itu sendiri di dalam Tuhan. Konsekuensi logisnya, karena identitas kita adalah terang, maka gaya hidup kita penuh dengan buah-buah yang harusnya mencerminkan terang tersebut. Lalu poin yang keempat berikutnya di ayat 9, ayat terakhir, di mana hasil daripada hidup dalam terang itu tentulah berbuah. Ada buah-buah roh yang muncul. Bagaimana kita tahu seseorang benar-benar hidup dalam terang? Paulus merangkumnya di dalam 3 kualitas. Yang pertama adalah kebaikan.
di mana kebaikan ini menjadi tindakan nyata yang memberkati orang lain. Yang kedua, keadilan, di mana keadilan ini menjadi hidup yang lurus dan sesuai dengan standar kebenaran Allah. Lalu yang ketiga, kebenaran, di mana kita memiliki integritas. Apa yang tampak di luar sama dengan apa yang ada di dalam. Itu 3 kualitas yang digambarkan oleh Paulus. Sebagai kesimpulan adalah kita hidup sebagai anak-anak terang, bukan tentang menjadi sempurna dalam semalam, melainkan tentang arah hidup kita. Mari kita mengganti semua keluhan kita menjadi ucapan syukur, dan kita menjadi terang, karena terang tidak berguna jika hanya berkumpul dalam terang. Tetapi di mana ada kegelapan, maka terang sangat diperlukan. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak terang, sehingga kami Tuhan memancarkan kasih Tuhan dalam buah-buah kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita sepanjang hari ini menjadi anak-anak terang yang senantiasa menyukakan hati Tuhan. Karena anak-anak terang akan berhasil menghalau segala kegelapan. Selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.